Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa tabahudah amma ba'd. Para pemirsa, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun anda berada, para santri pondok pesantren Bina Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan ngaji kitab kita, yaitu kitab Ta'limul Muta'allim. Sebelumnya marilah kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa melanjutkan ngaji kitab ini. Kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu tentang awas perkara yang baru, muhdatsatul umur. Di halaman 24, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa yakhtara al-'atiqa duna al-muhdatsati. Wa yakhtara lan yantamilih sapa talib al-'atiqa ing ilmu kang kuno. Ilmu kang kuno dunal muhdatsati ora milih ing ilmu kang anyar. Qalu ngendika sapa ulama, alaikum netepono sira kabeh bil atiki kelawan ilmu kang kuno. Wa iyyakum lan wedya sira kabeh wal muhdatsati ing ilmu kang anyar. Wa iyyaka lan wedya sira antastaghila ing nyento ketungkul sira bihadzal jadali kelawan iki ilmu para padu alladzi dhahara kang pertelo apa jadal ba'dang kiradil akabiri ing dalem sause setone para agung minal ulama'i sangking ulama. Fa innahu mongko satuhuni jadal iku yubaidu ngetohake apa jadal at-talibah ing wong kang loro anil fikhi saking ilmu fikih. Wa yudayyi'u lan nyiyo akan apa jadal al-umra ing umur wa yurithu lan mirathakan apa jadal al-wahsyata ing kersa wal adawata lan satruan wa huwa utawi ilmu jadal
iku min asyratis saati setengah sangking piro-piro tetengere dina kiamah. Wartifa'il ilmi lan ilangi ilmu. Wal fikhi lan fikih. Kada koyok mengkono-mengkono dadi tetengere kiamat. Yaiku ilangi ilmu lan fikih. Warada tumeka apa kadza fil hadits ing dalam hadis. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang nasihat dari musannif, dari pengarang, yaitu ilmu apa saja yang harus kita pelajari. Beliau berkata seperti ini, wa yakhtarul atiqa dunal muhdatsati. Dan seorang pelajar hendaknya dia memilih ilmu klasik, ilmu kuno, dan tidak memilih ilmu yang baru. Mungkin wallahu alam. Dalam membaca nasihat dari musannif atau dari pengarang di sini, kita tidak bisa memahaminya begitu saja. Tidak bisa memahami secara letterlek sesuai dengan apa yang dikatakan beliau di sini. Mungkin ketika itu pada zamannya musannif itu mungkin ilmu-ilmu baru yang ada ketika itu banyak yang mungkin ya menjauhkan seseorang dari keimanan, atau mungkin banyak menjauhkan dari agama, atau mungkin tidak menambah keimanan. Sehingga beliau menyatakan dengan pernyataan seperti itu, wa yakhtarul atiqa dunal muhdatsat, dan hendaknya memilih ilmu kuno, ilmu tradisional, dan tidak memilih ilmu-ilmu yang baru. Tapi untuk saat ini, konteks saat ini berbeda, karena zamannya sudah berbeda, di mana ilmu-ilmu baru telah banyak diketahui dan sudah dibuktikan kebenarannya dan manfaatnya sangat besar, sehingga kita tidak usah takut dengan ilmu-ilmu baru itu. Itu dalam konteks saat ini. Tapi dalam konteks saat itu, saat beliau menulis kitab ini, mungkin ilmu yang baru ketika itu, yang dikenal zaman itu banyak yang menyibukkan diri kepada dunia. Contohnya di sini diberikan contoh sama musannif. Contohnya ilmu tentang jadal. Ilmu jadal. Apa ilmu jadal itu? Ilmu yang membicarakan tentang berdebat. Berdebat. Bagaimana caranya bisa mengalahkan lawan. Lawan itu bisa tidak berkutik dengan argumentasi kita. Bagi beberapa orang, ilmu jadal itu adalah ilmu yang tidak berguna. Kenapa? Karena setidaknya yang pertama, kita berusaha untuk menjatuhkan lawan. Dan menjatuhkan lawan ini tidaklah bagus. Yang kedua, kita akan mencari-cari kesalahan lawan. Nah, ini juga tidak bagus. Ini dicontohkan seperti itu. Meskipun saat ini ya ilmu tentang argumentasi ini juga penting. Sampai jadi pengacara. Pengacara itu bukan pengangguran banyak acara, bukan. Pengacara betulan. Maka seorang pengacara itu juga dituntut untuk pintar dalam argumentasi. Tidak bisa ngalah. Mana ada pengacara ngalah. Ya kalah terus. Nggak dipercayai sama kliennya. Memang ketika itu ilmu jadal, ilmu tentang berdebat itu dihindari. Terutama bagi orang-orang yang fokus di dalam menyucikan diri.
Contohnya Imam Al-Ghazali ketika beliau mencoba mencari kebenaran melalui banyak pendekatan ilmu yang ada. Nah, maka berbahayanya seperti itu. Jadi, pertama, di dalam kita memahami perkataan dari pengarang di sini, janganlah kita pahami secara literally begitu saja. Kita pahami konteks ketika itu, ketika beliau mengarang kitab ini. Yang beliau lihat ilmu yang baru ketika itu adalah ilmu jadal, ilmu tentang berdebat. Dan beliau lihat ilmu jadal ini ilmunya tidak ada manfaatnya. Maka beliau menyarankan untuk menjauhi kitab ini. Wa iyyaka an tashtagila bihadzal jadal alladhi dhahara ba'da inqiradil akabir minal ulama. Dan janganlah kamu menyibukkan diri dengan berdebat di antara kalian setelah meninggalnya ulama-ulama besar. Kenapa? Karena ilmu jadal ini menjauhkan seorang pelajar dari fikih. Kemudian juga wa yudayyi'ul umra, mempersempit umur. Artinya umur sampian yang sudah ditentukan 61 misal. Ketika sampian menyibukkan diri dengan berdebat, maka umur sampian itu akan hilang begitu saja. Daripada digunakan untuk berjidal, digunakan untuk berdebat, maka lebih baik digunakan untuk yang lainnya, sifatnya ibadah. Kenapa juga ilmu jadal ini dihindari? Harus dihindari. Kenapa? Wa yurithul wahsyata wal adawata. Karena ilmu jadal ini menyebabkan permusuhan di antara orang. Dan fenomena dari ilmu jadal ini yang menyebabkan banyak kerusakan tadi itu adalah ciri-ciri daripada hari kiamat. Wa huwa min asyratis saati wartifa'il ilmi wal fikhi, dan juga diangkatnya ilmu dan fikih. Itulah yang disebutkan di dalam hadis, kadza warada fil hadis. Jadi beliau di sini mencontohkan ilmu yang baru dan perlu dihindari adalah ilmu tentang berdebat. Berdebat itu tidak bagus, terutama bagi pelajar. Terkadang pelajar itu suka berdebat. Kenapa? Karena dia ingin menunjukkan kepintarannya. Ada yang seperti itu, banyak. Bagi dia mungkin dia menganggapnya hebat. Hebat, saya bisa mengalahkan teman saya diskusi, atau saya bisa mengalahkan guru saya. Mungkin di satu sisi dia menganggapnya hebat, tapi ketahuilah ketika dia merasa hebat maka dia sudah sombong. Ketika dia sudah sombong berarti dia sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'la alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tamu.